Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang keistimewaan, kelebihan yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Salah satu kelebihan, keutamaan yang terdapat daripada bulan Ramadan ini adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang teristimewa dan terindah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Karena barang siapa yang beramal pada malam tersebut akan mendapatkan ganjaran di hadapan Allah alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan sekian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah kapan malam kemuliaan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah pada bulan Ramadan. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu berkata, katamallahu lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan malam kemuliaan itu. Pertanyaan selanjutnya adalah tanggal berapakah Allah turunkan malam kemuliaan itu pada bulan Ramadan?
Jawabannya tentu tidak ada yang tahu secara pasti. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Tetapi dari penjelasan yang kita temukan, baik itu dari Nabi kita Muhammad SAW ataupun dari para ulama, maka malam kemuliaan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan besar Allah akan turunkan malam kemuliaan itu adalah malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, Ashrul awakhir min syahri Ramadan. Itu pun kemudian dijelaskan 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu adalah malam yang ganjil-ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita raih, marilah kita cari, marilah kita berusaha semaksimal mungkin di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, bagaimana kita bisa mendapatkan malam kemuliaan itu, yang artinya ketika kita beramal pada malam itu, kita akan mendapatkan keutamaan kita lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah rumus, di mana rumus ini disampaikan oleh para ulama, di mana mereka mengatakan bahwa innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwali minasyahri. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar itu bisa kita ketahui di bulan Ramadan ini dengan kita mengetahui awal daripada bulan Ramadan. Seandainya Ramadan yang kita laksanakan itu jatuh pada hari Minggu atau hari Ahad atau hari Rabu, maka kemungkinan besar malam kemuliaan itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang ke-29 daripada bulan Ramadan. Kalau kita mulai pada hari Senin, maka kemungkinan besar malam kemuliaan itu akan diturunkan oleh Allah pada malam ke-21. Kalau kita memulai bulan Ramadan pada hari Selasa atau hari Jumat, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu akan turun pada malam yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Kalau kita memulai Ramadan pada hari Kamis, maka kemungkinan besar akan turun pada malam ke-25. Dan terakhir, kalau kita memulainya pada hari Sabtu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu akan Allah turunkan pada malam yang ke-23 daripada bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini kita memulai Ramadan pada hari Minggu atau hari Ahad, maka dengan rumus ini kita bisa bersiap-siap semaksimal mungkin untuk meraih Lailatul Qadar ini pada malam ke-29 daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita memulainya hari Minggu atau hari Ahad. Menurut rumus ini adalah tanggal 29 daripada bulan Ramadan, kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan malam kemuliaan itu.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumus ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu, yang mempraktekkan rumus ini. Qala Asy-Syaikh Abul Hasan, wa mundu balagtu sinnar rijal ma fatatni lailatul qadri bihadhil qaidatil madhkurah. Salah satu orang yang mempraktikkan rumus ini adalah Syekh Abul Hasan. Beliau berkata bahwa semenjak saya dewasa, saya amalkan rumus ini. Beliau berkata, ma fatatni lailatul qadri bihadhil qaidatil madhkurah. Tidak pernah luput, artinya beliau setiap tahun mendapatkan malam kemuliaan ini dengan mempraktekkan rumus yang telah disebutkan tadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi rumus yang disampaikan oleh para ulama ini, kalau kita memulai pada hari Ahad atau hari Rabu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar turun pada malam ke-29. Kalau hari Senin 21, kalau hari Selasa dan Jumat 27, kalau hari Kamis 25, terakhir kalau hari Sabtu kemungkinan besar Lailatul Qadar itu akan turun pada malam ke-23. Para pemirsa yang dirahmati Allah, khusus pada tahun ini saya berpesan kepada kita semua, insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin pada malam ke-29 daripada bulan Ramadan ini. Kemungkinan besar Allah akan turunkan malam kemuliaan itu karena kita mulai berpuasa pada hari Ahad atau hari Minggu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.